Jadi yang pertama-tama adalah mendekatkan alat, dengan ini termometer, dan ada sarung tangan juga. Nah, assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, Ibu di sini saya Bidan Sakti, saya yang berjaga di klinik ini pada hari ini, nggih. Oke. Ya, Ibu, ini di sini maksud dan tujuan kita kali ini nanti saya akan melakukan edukasi Ibu kepada Ibu juga keluarga untuk tentang perawatan bayi baru lahir seperti itu. Ya, Apakah Ibu bersedia? bersedia. Bersedia ya. Saya akan tutupin terlebih dahulu ya, Bu ya. Oke. Kemudian cuci tangan. Ya. Nah, Ibu, saya mulai ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita untuk ASI itu diberikan kira-kira 2 sampai 3 jam setiap saat gitu. Jadi selama 2 jam sekali bayinya harus disusuin, Bu. Kalau misalnya bayinya tidur itu bisa dibangunkan gitu. Ya, kalau misalnya bisa setiap 4 jam sekali setelah bayi baru lahir kayak gitu. Nah, kemudian habis itu bayinya itu harus sama ibu terus kalau bisa. Jadi biar Biar bayinya itu merasa aman, terus hangat, terus nyaman kayak gitu. Jadi kalau misalnya di pelukan ibunya kan kerasa beda kalau misalnya sama orang lain gitu ya. Terus selanjutnya adalah menjaga kebersihan. Jadi kita tuh harus menjaga kebersihan bayi seperti mengganti popoknya, kalau misalnya basah ya diganti selimutnya kayak gitu. Terus bayi itu dalam keadaan yang hangat sama kering, jadi jangan sampai bawahnya basah gitu kan, kasihan bayinya. Terus tidak terlalu panas juga untuk ruangan, tidak terlalu dingin juga, jadi untuk kehangatan bayinya biar bayinya tidak dehidrasi seperti itu. Nah, kemudian saya akan memakai sarung tangan terlebih dahulu ya, Bu ya. Nah, memakai sarung tangan. Nah, Ibu, ini kita pakai sarung tangan. Jadi ntar kalau di rumah bisa pakai sarung tangan, bisa beli di apotik ya, Bu ya. Nah, jadi sarung tangan ini tuh nanti kita akan membersihkan bagian perawatan tali pusat gitu. Nah, ini kan bayi ya, Bu ya. Nah, tali pusatnya kan, ini tali pusatnya nih. Nah, kemudian ini kasa kering, jadi habis dimandiin itu kan basah ya. Harus dikeringkan dulu, Bu. Itu dikeringkan, terus bisa ini dibuang ke tempat sampah juga bisa gitu kan. Nah, habis itu nanti ini kasa yang steril, bisa beli di apotik juga. Nah, ini caranya ya, Bu ya. Saya ajarkan untuk membuat ininya. Jadi tuh dia harus dibuat segitiga dulu kayak gini ya. Terus habis itu ditaruh di bawahnya gini. Nah, habis itu seperti ini dibuat simpulnya, baru ditalikan gitu. Jadi biar bayinya itu kering, kasanya steril juga. Kan udah seperti ini ya, Bu ya, sudah dikeringkan, ini bisa dimasukkan ke sini. Jadi biar rapi. Nah, seperti itu, Ibu. Ya. Paham, Ibu? Paham. Nah, habis itu saya bisa melepas ininya, kemudian diukur suhunya. Nah, diukur suhu kan, ini pas di ketiaknya ya, Bu ya. Jadi di ujung ketiak sini, jadi biar terasa. Nah, ini diukur nih. Oh, suhu bayinya ternyata normal, Bu, 36,5 derajat Celcius. Gitu ya. Berarti nggak demam ya, Bu ya, bayinya. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, jadi saya akan mengasih tahu bahaya-bahaya bayi baru lahir. Itu seperti kalau misalnya pernafasannya itu kurang dari lebih dari 60 menit, Bu. Kalau lebih dari 60 menit kan berarti dia cepet gitu kan ya, Bu ya. Kayak deg-degan gitu. Jadi kan itu perlu waspada bayinya, kenapa ini kok nafasnya beda, nggak kayak biasanya gitu. Jadi itu harus hati-hati kalau bayi. Terus habis itu suhu, tadi ngukur suhu. Jadi di rumah kalau misalnya punya bayi harus punya termometer, Bu. Suhu. Jadi biar tahu bayinya kan kadang-kadang sering kalau misalnya panas, kita bisa tahu panasnya tuh berapa.
bayi itu normalnya itu di antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Kalau kurang dari 36 itu namanya dia kedinginan atau hipotermi gitu ya. Kalau lebih dari 37,5 derajat Celcius berarti dia demam, Bu. Jadi rawannya kalau misalnya demam nanti kejang kayak gitu. Jadi harus hati-hati ya, Bu ya. Terus harus diperiksa juga ini apa namanya tentang tali pusat. Tali pusatnya ini gimana, Bu? Bagus apa enggak gitu. Ada bau busuk atau enggak? Warnanya bagus atau enggak? Kering atau enggak gitu. Jadi harus dicek setiap habis mandi. Nah, terus dilihat ini kulitnya kemerahan atau enggak. Kalau apa mah ada biru-biru kan itu kan berarti kan nggak bagus kan. Kalau kulit bayi kan dia kayak kemerah-merahan, bagus, coklat gitu kan, harus diperhatikan juga gitu. Kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu, ibu harus ke klinik ya, Bu ya, ke klinik atau ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke tenaga kesehatan. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Enggak ada ya. Ya udah, saya bereskan alat terlebih dahulu. Kemudian ini bayinya ini ya dibedong lagi, nanti bisa diini lagi. Udah digendong. Ya, habis itu kita kalau sudah selesai cuci tangan lagi, Bu. Cuci tangan. Nah, habis itu sudah selesai, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oh, nggak ada. Ya udah, kalau misalnya itu Ibu silahkan pulang. Nanti apa namanya sebulan lagi kita kontrol bayinya untuk diimunisasi ya. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.